Polemik jual beli rumah yang berada di lingkungan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, yang melibatkan Nurul Hasanah warga lingkungan Pelem, Kecamatan Tanjung Anom, dan Linda Juliana, warga Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Nganjuk, berujung pelaporan ke pihak yang berwajib. Tidak menerima kopi AJB yang mestinya harus punya. Yang kedua, yang bersangkutan tidak dibacakan oleh notaris. Yang ketiga, bahwa yang bersangkutan pada waktu AJB tidak mendapatkan uang sepeser pun begitu. Linda sebagai pemilik atas nama sertifikat rumah yang dibelinya sejak tahun 2018 melaporkan Nurul Hasanah sebagai pemilik rumah sebelumnya ke Polres Nganjuk. Hal ini sengaja dilakukan Linda. Pasalnya Nurul sebagai pemilik rumah sebelumnya tidak merasa melakukan transaksi jual beli dan mengaku hanya perkara utang piutang dengan Linda. Setelah jatuh tempo yang ditentukan waktunya habis, 8 bulan. Setelah 8 bulan itu. Dan saya juga tidak pernah tahu bukti sertifikat itu sudah beralih nama benar atau tidak, saya tidak pernah tahu. Sementara polemik ini sudah sampai ke ranah peradilan dan inkrah serta dimenangkan oleh Linda. Selain itu, Linda juga melaporkan Nurul pasalnya telah melakukan ikatan jual beli rumah di hadapan notaris dengan pihak lain. Padahal rumah yang diperkarakan sudah menjadi hak milik Linda. Saya dituduh melakukan kwitansi kosong katanya. Terus dia ada jual beli lagi, padahal itu sudah balik nama saya, tapi ada jual beli lagi pada tahun 2018. Dijual ke siapa itu? Ke siapa itu? Ada di itu loh, di apa? Memori PK-nya dia ada dijual ke orang lain. Atas perkara ini, melalui tim kuasa hukum Linda, BPH Pradi melaporkan Nurul ke Polres Nganjuk dengan tuduhan pencemaran nama baik dan menjual atau memindahkan objek milik orang lain. Kami juga perlu mengklarifikasi ya dari opini yang sudah dibentuk oleh NK ini yang ada masalah hukum dengan klien kami Linda Juliana, bahwa di media menyatakan bahwa ini adalah hutang piutang dengan koperasi. Saya klarifikasi, ini tidak ada hubungannya dengan dengan koperasi. Ini adalah proses jual beli antara klien kami Linda Juliana dengan NK. Terus yang kedua, di berita ada kabar ini kwitansi kosong, ya, kwitansi kosong suruh nanda tangani. Ya, saya perlu jelaskan ya. Jual beli ini adalah terhadap barang tak bergerak, rumah. Pengadu sebelumnya pada saat pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, ini dijual kepada pihak lain. Padahal dari awal sudah sertifikat itu sudah milik klien kita. Klien kami mengetahui saat terjadinya yang dimaksud salah satu alat bukti baru di dalam peninjauan kembali. Dia memunculkan IJB itu, ikatan jual beli. Kalau seperti itu proses hukumnya bagaimana? Ya, jelas tidak sah itu, sama dengan menipu orang lain, sama dengan yang bersangkutan itu menipu orang lain. Tahu perkaranya masih berlangsung dan diperiksa di pengadilan, kenapa harus dijual kepada orang lain? Apalagi yang bersangkutan mengetahui bahwa objek sengketa itu sudah menjadi nama milik klien kami. Kalau seperti itu merupakan pidana atau gimana? Jelas ada pidananya, sesuai dengan pasal 385 KUHP sudah jelas bahwa secara melawan hukum menjual kebaikan atau objek milik orang lain. Terkait perkara ini, tim kuasa hukum Linda juga menyerahkan beberapa berkas ke polisi untuk dijadikan barang bukti. Dari Nganjuk, Jawa Timur, tim liputan SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum.
sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk.